Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang anatomi reproduksi yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Dr. Oski Liandri, Magister Kesehatan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salma Yuandina dengan NIM 241111320019. Saya mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2024. Baik, kita langsung saja ke materinya. Sistem reproduksi terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi pria dan reproduksi wanita. Yang pertama yaitu reproduksi pria. Organ reproduksi pria yaitu ada sepasang testis, saluran-saluran kelamin, kelenjar-kelenjar tambahan, dan yang terakhir genitalia eksternal. Reproduksi pada pria yaitu ada testis, ada epididymis, ada vas deferens, ada kelenjar reproduksi, ada uretra, dan yang terakhir yaitu ada penis. Yang pertama, testis, kelenjar kelamin penghasil sperma dan hormon testosteron. Anatomi testis. Testis jumlahnya sepasang, berbentuk oval dengan panjang 4 cm sampai 5 cm dan berdiameter 2,5 cm. Testis dilindungi oleh skrotum atau kantong longgar yang tersusun dari kulit, fasian, otot polos yang membungkus dan menopang testis. Pada testis terdapat tunika albuginia, jaringan ikat yang membungkus testis dan merentang ke arah alam untuk membaginya menjadi sekitar 250 lobulus. Yang kedua yaitu tubulus seminiferus, tempat spermatogenesis, terlilit dalam lubus berlangsungnya. Yang ketiga yaitu sel Sertoli, menopang dan memberi nutrisi pada sperma. Dan yang terakhir yaitu sel Leydig interstisial, yaitu pembentuk hormon testosteron. Saluran reproduksi pada pria yaitu epididymis, saluran berkelok-kelok di dalam skrotum berasal dari testis. Fungsinya yaitu tempat pematangan sperma dan penyimpanan sperma sementara 3 minggu. Yang selanjutnya yaitu vas deferens, yaitu saluran penghubung antara epididymis dan uretra pada penis. Bagian ujungnya terdapat saluran ejakulasi, fungsi sebagai tempat jalannya sperma dari epididymis menuju ke kantung semen. Vesicula seminalis, saluran ejakulasi hingga uretra. Saluran ejakulasi, saluran pendek yang menghubungkan kantong semen dengan uretra. Uretra, saluran akhir yang terdapat dalam penis. Fungsinya yaitu sebagai saluran kelamin, juga sebagai saluran urin. Kelenjar reproduksi pada pria. Yang pertama yaitu vesika seminalis.
Di vesika seminalis ada kantong semen, mani, yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Semen adalah cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Kelenjar prostat menghasilkan cairan basa yang menyerupai susu yang menetralisi asiditas vagina dan meningkatkan motilitas sperma. Selanjutnya yaitu kelenjar Cowper atau kelenjar Bowrental menghasilkan cairan yang bersifat basa untuk melumasi dan melindungi sperma. Selanjutnya yaitu genitalia eksternal pada pria. Penis terdiri atas 3 bagian yaitu akar, badan, glans penis. Fungsinya yaitu tempat keluarnya urin, semen, dan sebagai organ kopulasi. Memiliki 3 rongga yang berisi jaringan spons, 2 rongga sebelah dalam berisi jaringan spons corpus spogiosum yang membungkus uretra, 1 rongga sebelah luar berisi jaringan spons corpus cavernosa. Uretra pada penis dikelilingi oleh jaringan erektil yang penuh dengan pembuluh darah dan ujung saraf perasa. Skrotum kantung yang berisi testis. Jumlahnya sepasang, di antara keduanya terdapat sekat yang disebut otot dartos yang berfungsi dalam menggerakkan skrotum, mengerut, dan mengendur. Di dalam skrotum terdapat otot kremaster berfungsi sebagai pengatur suhu lingkungan. Pembentuk sperma membutuhkan suhu yang stabil untuk beberapa derajat lebih rendah dari suhu tubuh. Sistem reproduksi laki-laki berhubungan erat dengan sistem ekskresi. Testis menghasilkan jutaan sperma setiap hari, mulai dari masa pubertas sampai meninggal dunia. Jika tidak dikeluarkan, sel-sel sperma akan mati dan diserap kembali oleh tubuh. Selanjutnya yaitu organ reproduksi wanita. Di organ reproduksi wanita terdapat ovarium, oviduk atau tuba Fallopi, uterus atau endometrium, ada serviks, vagina, dan genitalia eksternal. Yang pertama yaitu ovarium atau indung telur. Merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi ovum sel telur dan mengsekresi hormon estrogen dan progesterone. Selanjutnya yaitu oviduk atau tuba Fallopi. Bisa juga disebut saluran telur, berfungsi menyalurkan sel telur ke uterus atau rahim dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan silia pada dindingnya. Selanjutnya yaitu ada uterus atau endometrium atau bisa juga disebut dengan rahim.
tempat berkembangnya embrio selama kehamilan. Volume uterus mampu mengembang hingga 500 kali. Selanjutnya yaitu vagina, tempat penis pada kopulasi dan sebagai jalan keluarnya bayi pada proses kelahiran. Alat kelamin eksternal pada wanita, vulva atau pubis. Yang pertama, mons pubis. Bantalan jaringan lemak dan kulit yang terletak di atas simfitis pubis. Yang kedua yaitu labia mayora, 2 kali lipatan kulit longitudinal yang menentang ke bawah dari mons pubis dan menyatu di sisi posterior perineum. Kulit antara pertemuan 2 lipatan ini dan anus. Labia minora, 2 lipatan kulit di antara labia mayora. Lipatan ini mengandung kelenjar sebasea dan beberapa kelenjar keringat. Klitoris homolog dengan penis pada laki-laki, tetapi lebih kecil dan tidak memiliki mulut uretra. Bagian ini banyak mengandung ujung saraf dan sangat sensitif. Selanjutnya yaitu vestibula, area yang dikelilingi oleh labia minora. Vestibula menutupi mulut uretra, mulut vagina, dan ductus kelenjar Bartholin. Orifisium uretra, jalur keluar urin dari kandung kemih. Mulut vagina terletak di bawah orifisium uretra. Dan yang terakhir ada hymen, selaput darah, suatu membran yang membentuk ukuran bervariasi melingkari mulut vagina. Baik, itu tadi materi yang telah saya sampaikan mengenai anatomi reproduksi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian pesan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.